Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman perbuat, ya, lakukan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muda, ya, seorang ibu muda yang bernama Virginia Vira Lintuuran, ya. Beliau adalah seorang ibu yang berdarah Bugis dan hidup dalam dunia yang kelam, sangat kelam, dan itu sungguh mungkin menyedihkan, ya, sangat menyedihkan buat kita untuk menyaksikannya. Tetapi Tuhan menangkapnya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagai Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bagaimana kesaksian ibu muda yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Buat semua sahabat-sahabat Miracle yang hadir malam hari ini. Puji Tuhan, saya bersyukur banget bisa diundang, bisa menjadi salah satu bagian untuk membawa berkat di Miracle TV. Puji Tuhan, saya bersyukur banget dan saya bersyukur juga kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa saya sampai detik ini, bahkan bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saya perkenalkan diri, nama saya Virginia Vira Lintuuran. Saya dari latar belakang seorang yang hancur, latar belakang seorang yang rusak, latar belakang seorang, maaf kata, dari seorang Muslim, dari seorang yang tidak mengenal Yesus, seorang yang tidak tahu apa itu agama Kristen, tetapi saya bersyukur kalau saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya akan bersaksi bagaimana saya akan menceritakan sedikit bagaimana Tuhan menjumpai hidup saya, mengubahkan hidup saya, memulihkan hidup saya, dan membawa saya sampai detik hari ini tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, berawal dari saya menjadi anak yang broken home, saya mengalami satu keadaan di mana keluarga saya pisah, mama papa saya pisah, dan di situ saya mengalami tekanan batin yang begitu sangat sakit dalam hidup saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk lari dari rumah karena begitu sangat tertekannya ketika mama papa harus pisah seperti itu. Nah, di situ saya mengalami tekanan batin yang sangat kuat. Saya merasa capek, rasanya ingin bunuh diri, rasanya ingin pergi jauh. Tetapi tiba-tiba saya bertemu secara tidak sengaja dengan suami saya sekarang ini, seperti itu. Dan waktu itu posisi saya baru selesai pulang dari Pulau Jawa, baru selesai pulang dari sekolah waktu itu sekolah SD di Pulau Jawa di Kota Batu Malang. Saya pulang ke Manado dan saya dipertemukan dengan harus mengalami dengan keadaan yang tidak mengenakan seperti mama papa saya pisah. Dan akhirnya saya lari dari rumah, saya bertemu secara tidak sengaja dengan suami saya yang menjadi suami saya sekarang, seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun, teman-teman semua sahabat Miracle TV, dari umur 12 tahun saya sudah berjumpa, sudah istilah kata Manado, orang Manado bilang ya, sudah baku piara. Artinya itu kalau bahasa Indonesia kumpul kebo, seperti itu. Jadi umur 12 tahun saya sudah tidur bersama, sudah tinggal bersama, sudah hidup bersama dengan suami saya yang kalau masih pacaran dengan pacar saya, seperti itu. Nah, jadi dari umur 12 tahun saya sudah bersama-sama dengan dia. Kami lari karena juga dengan satu posisi dia juga buronan. Jadi kami lari-lari seperti itu. Dan dari situ saya menemukan titik di mana kenyamanan. Saya menemukan titik di mana pokoknya saya anggap dia ini sebagai satu sosok yang menghibur saya, yang mengisi kekosongan saya, seperti itu. Dan akhirnya satu titik, karena mungkin saya masih di bawah umur, terus pacar saya waktu itu buronan nomor 1 di Kota Manado, jadi susahnya untuk mencari uang. Susahnya untuk mendapatkan uang,
susahnya untuk mendapatkan makan, susahnya untuk mendapatkan minum. Dan akhirnya satu titik dia berkata kepada saya, dia bilang, kamu mau nggak kerja? Waktu itu dengan sangat polosnya saya bilang, mau kerja apa? Seperti itu. Dan dia katakan, kamu cukup hanya duduk manis, temenin bapak-bapak atau temenin tamu, hanya cariin lagu, klik-klik lagu kalau misalkan mereka pengen nyanyi, terus kamu hanya tuangkan minuman. Nah, aku pikir hanya seperti itu, dan akhirnya aku bilang, pertama aku sempat berpikir 2 kali, tetapi di situ pacar aku bilang bahwa ini untuk kita butuh duit untuk makan, seperti itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang oke, aku mau kerja. Waktu itu masih umur 12 tahun dan sangat polosnya saya mengiyakan untuk kerja malam. Dan saya waktu itu dipekerjakan di tempat hiburan, karaoke, hiburan malam yang ada di Kota Manado. Tapi tempatnya sekarang udah tutup, udah lama banget tutup. Namanya tempat karaoke Red Monkey, seperti itu. Nah, jadi waktu saya dipekerjakan di tempat itu, setiap saya pertama masuk saya bingung. Loh, ini kok tempat-tempat minuman, ada minuman-minuman keras, ngerokok, terus kenapa bajunya harus pakai yang seksi, seperti itu. Itu sempat membuat saya kaget, bahkan meneteskan air mata. Tetapi karena rasa cinta ini kepada pacar saya rela melakukan apapun. Karena hal yang tidak saya dapatkan di saat saya dalam kekosongan, saat saya hampir gila, di saat saya ingin rasanya bunuh diri, di saat saya rasanya ingin pokoknya pergi jauh, sosok ini hadir, pacar saya ini hadir. Jadi saya merasakan kenyamanan, saya merasakan pokoknya enak gitu. Dan akhirnya saya pikir nggak apa-apa, yang penting aku nyaman. Aku mau lakukan apa aja, yang penting aku sama dia. Aku dapatkan dan aku temukan dan aku miliki kenyamanan itu lewat dia. Seperti itu. Dan akhirnya lama-kelamaan jadi keenakan, itu baru pertama. Dan akhirnya pacar saya bilang begini, saya semakin hari semakin dikejar polisi. Kamu juga semakin hari, semakin kamu pasti karena dicari. Karena kenapa? Yang pertama, itu umur di bawah, saya masih di bawah umur 12 tahun. Yang kedua, dia buronan nomor 1 di Kota Manado. Yang ketiga, itu karena beda agama. Mama saya nggak setuju gitu karena dia Kristen, seperti sedangkan saya Muslim, jadi nggak disetujukan sama sekali. Walaupun kadangkala dia nggak terlalu peduli orang tua saya, tetap mereka cari dengan polisi seperti itu. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya dipekerjakan lagi oleh suami saya, oleh pacar saya sendiri yang menjadi suami saya sekarang. Dia pekerjakan saya di salah satu diskotik terbesar di Kota Jakarta. Dan waktu itu saya pikirkan hanya seperti hanya seperti temenin minum, seperti yang saya lakukan pertama, cari-cari lagu untuk di karaoke, untuk dinyanyikan, seperti itu. Saya pikir hanya seperti itu, tapi ternyata tidak, lebih dan lebih kejam lagi. Sampai di Kota Jakarta, saya diperhadapkan untuk kalau dalam dunia malam itu dikasih tahu bahwa untuk show gitu, show time seperti itu. Waktunya untuk tampil seperti itu. Nah, waktu tampil di depan para tamu yang datang, tamu nunjuk saya dan dia bilang begini ke mami yang kebetulan bawa saya, dia bilang begini, saya mau dia menari telanjang. Saya langsung kaget di situ. Waktu itu mami itu datang bilang begini, kamu bawa nggak pakaian untuk menari telanjang? Saya situ sentak kaget. Saya kaget banget, saya bilang, hah? Kenapa harus menari telanjang? Seperti itu. Kenapa harus menari telanjang? Kamu mau nggak duit? Kamu akan dibayar lebih. Dia bilang, kalau kamu cuma nemenin aja, nemenin minum, kamu pasti cuma dapatnya sedikit. Tapi kalau kamu sampai menari telanjang, memuaskan tamu itu, kamu dapat lebih. Antara dua yang saya alami. Saya bilang begini, kenapa harus sampai sejauh ini? Kenapa harus sampai sedalam ini? Harus buang diri, harus jual diri gitu. Dan akhirnya karena dengan keadaan yang sangat terpaksa, pas waktu kebetulan buronan dari Manado, lari dari Manado ke Kota Jakarta, dengan susahnya keadaan uang, ya dengan sangat terpaksa saya melakukan itu. Saya beranikan diri untuk tampil, tapi air mata saya menetes lagi. Saya menangis, saya bilang kenapa harus sampai sedalam ini saya harus jatuh? Kenapa harus sampai serusak ini saya harus terjun dalam dunia malam?
Tetapi diingatkan kembali bahwa ini semua untuk karena saya mencintai pacar saya. Yang penting selama dia masih ada sama dengan saya, selama dia masih sama-sama dengan saya, mau hidup dengan saya, dia ada untuk saya rela lakuin apa aja. Seperti itu. Dan akhirnya saya turun untuk sampai di menari telanjang. Menari telanjang di depan banyak umum, tidak memakai busana, sedikit pun tidak ada busana. Jadi harus menari telanjang seperti itu. Maaf kata teman-teman Michael TV. Dan akhirnya tidak begitu lama kami di kota Jakarta, hanya sekitar hampir sebulan, karena satu sisi pacar saya buat kasus lagi di kota Jakarta, sehingga dia jadi buronan di kota Jakarta, dan akhirnya kami memilih untuk melarikan diri ke Pulau Bali. Ternyata di Pulau Bali, sampai di Pulau Bali, kami ditanya, mau kerja apa? Mau kerja ladies, maaf kata ladies, pemandu lagu, atau mau jadi penari striptis. Nah, dengan sangat polosnya saya hanya tahu penari telanjang. Saya nggak tahu striptis itu apa. Dan akhirnya saya tanya, ternyata striptis itu sama aja penari telanjang. Penari telanjang di depan banyak umum. Dan satu titik saya bilang, oke, karena aku udah nggak kaget lagi untuk menari telanjang, aku mengiyakan untuk ya udah aku ambil profesi kerja sebagai penari striptis, penari telanjang. Dan akhirnya saya lebih heran kenapa? Karena tamu yang ada di Jakarta, aku cuma sekali aja terima job untuk menari telanjang. Dan ternyata di Pulau Bali itu tamu-tamunya bukan cuma tamu lokal, tetapi sampai di luar negeri. Seperti tamu-tamu yang turis-turis yang datang dari luar negeri. Di situ aku semakin kaget. Semakin kaget kenapa? Sempat aku bertanya gini, aduh, sampai sebegitunya untuk menari telanjang. Itu sehari bisa sampai 10 tamu aku layani seperti itu. Dan akhirnya satu titik lebih dalam lagi, lebih jatuh lagi, sampai melayani untuk booking out atau BO, atau sampai layani masuk ke luar hotel dengan om-om yang aku menari telanjang tadi, menari striptis. Seperti itu. Saya melakukan itu kayak seperti tambah lagi. Dan yang anehnya, suami saya yang sudah menjadi suami saya ya, waktu itu masih pacaran. Waktu masih pacaran, dia tahu saya menari telanjang, dia tahu saya telanjang bulat untuk menari depan banyak umum, dia tahu saya jual diri sudah masuk hotel, tapi dia biarkan. Sampai pernah dia dapati alat kontrasepsi, itu alat kontrasepsi untuk berhubungan ada di tas aku. Sampai dia lihat, dia kaget, tapi dia diam di situ. Dia nggak berkata apa-apa, dan dia malahan ya udah silakan gitu. Ya udah, kamu pokoknya aku nggak mau tahu. Yang penting kamu pulang bawa duit. Yang penting kamu pulang bawa uang gitu. Kita tercukupi, bahkan kita bisa enak-enak, kita bisa minum-minum, bisa belanja-belanja. Pokoknya kita itu hidupnya ada duit gitu di Pulau Bali. Begitu. Itu yang menjadi prinsipnya dia. Kamu mau apa, yang penting kamu pulang bawa duit. Gitu. Bahkan sempat pernah, karena mungkin dia sudah tahu saya sampai menjual diri, sampai melayani om-om, melayani tamu sampai di hotel. Saya sempat pernah bawa uang, dan dia pernah bilang, ini kenapa cuma segini? Gitu. Kenapa cuma segini uang yang dibawa pulang? Karena mungkin dia tahu biasanya menari striptis dapat berapa, dan ketika kamu sudah terjun sampai melayani di hotel, seharusnya tambah lagi. Kenapa kurang gitu ketika bawa pulang? Nah, seperti itu. Di situ saya mulai curiga. Oh, berarti kamu tanpa disadari, kamu udah tahu. Dan akhirnya tidak cukup sampai di Pulau Bali. Dia bawa saya, dia jual saya, pacar saya jual saya di Batam, dia jual saya di Ternate, seperti itu. Pokoknya pulau-pulau gitu, Pulau Ternate, Pulau Bali, Jakarta, Batam, dia jual saya untuk saya supaya menghasilkan duit. Tetapi anehnya yang saya pikir adalah yang penting saya lakuin ini supaya apa? Kita terus tetap sama-sama. Kita terus tetap hidup sama-sama. Yang penting aku nyaman gitu. Itu yang ada di konsep pikiran saya. Saya rela lakuin apapun, saya rela lakuin apa aja, sekalipun harus jual diri, sekalipun harus keluar masuk hotel, sekalipun harus menari telanjang, nggak apa-apa. Yang penting kita bahagia, yang penting kita sama-sama. Itu dia. Nah, satu titik
akhirnya kami berangkat ke Pulau Ternate, dan akhirnya selesai waktu di Pulau Ternate. Saya nggak terlalu lama kerja malamnya, cuma sekitaran 3 bulan, dan akhirnya pacar saya minta untuk yuk kita pulang Manado, kita mau menikah gitu. Nah di situ saya kaget, kita mau menikah. Akhirnya waktu kita menikah, saya harus masuk Kristen dong gitu, harus dibaptis seperti itu. Oke, it's okay. Saya baptis waktu itu, sekedar baptis, tetapi tidak mengalami perjumpaan pribadi, tidak berjumpa dengan Yesus, tidak mengenal siapa itu Yesus. Yang penting udah menikah, yang penting udah sah aja gitu. Dan akhirnya kami menikah tahun 2013, bulan Desember, akhir tahun gitu. Akhirnya semakin banyak kasus yang dia buat, semakin banyak kejahatan yang dia buat. Dia potong orang artinya mutilasi orang, dia tikam orang, dia gejamret, dia tarkam, tauran-tauran seperti itu, dia pokoknya tikam orang seperti itu. Jadi karena terlalu banyak yang dia buat kasus di Manado, akhirnya waktu kami pulang Manado untuk menikah, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat lagi karena dia dapat kabar dari teman-temannya bahwa kamu sudah keluar surat perintah dari Kapolda Sulut akan perintah tembak mati di tempat seperti itu. Kalau ketemu dengan nama preman suami saya dulu, Akeo. Jadi kalau ketemu dengan Akeo ini, siapapun, polisi siapapun yang ketemu dengan Akeo, perintah tembak mati di tempat. Seperti itu, karena saking banyaknya kasus yang dia buat. Nah, jadi waktu itu kami memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari Kota Manado, balik lagi ke Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali, saya waktu tahun 2014, bulan Februari kalau tidak salah, saya sempat bilang gini, sebelum berangkat, saya sempat bilang gini ke pacar saya yang sudah menjadi suami saya. Waktu itu saya menikah umur 17 tahun dengan dia. Saya sama-sama dengan dia dari umur 12 tahun dan kami menikah saya umur 17 tahun. Nah, waktu itu bulan Februari waktu sebelum berangkat ke Pulau Bali, saya sempat bilang gini, Tuhan, aku capek gitu. Tuhan, aku capek kerja malam terus, capek harus jual diri terus, capek harus menari telanjang terus, capek harus ngelayani lelaki hidung belang terus, capek harus keluar masuk hotel terus, capek segala-galanya. Sampai aku bilang, Tuhan, aku capek. Dan anehnya aku sempat bertanya-tanya di hati gini, Tuhan yang mana yang sedang aku ajak bicara? Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen, atau Allah Tuhannya aku gitu, yang Islam. Aku sampai bingung gitu. Tuhan siapa? Tapi yang aku tahu, hati aku menangis, hati aku capek gitu. Dan aku sempat bilang gini ke suami, aku bilang, yang kamu menyerahkan diri aja gitu. Nanti biar aku yang besuk-besuk kamu. Dan dia buang kata seperti ini, yang tolong sekali aja kamu berkorban buat aku. Sekali ini aja, ini yang terakhir kali kamu berkorban buat aku. Kita berangkat ke Bali. Oke. Akhirnya aku ikutin dia, ayo kita pergi ke Bali. Dan sampai di Bali, aku kerja di salah satu tempat diskotik yang banyak banget narkobanya, yang sempat ditutup oleh Polda Metro Jaya kemarin. Di situ banyak banget obat-obatan terlarang, narkoba. Dan akhirnya satu titik saya masuk di situ dan tidak harus, artinya mengharuskan itu mengkonsumsi obat-obat terlarang gitu. Tiap malam saya harus mengkonsumsi obat-obat terlarang. Tiap malam saya harus mengkonsumsi narkoba, ekstasi, saya harus mengkonsumsi itu, Inex, segala macam harus saya konsumsi untuk melayani tamu. Kalau tidak, saya nggak bisa untuk di-booking. Jadi ketika di-booking, ketika dipilih oleh tamu untuk nemenin mereka, bahkan diharuskan, diwajibkan, harus minum narkoba, harus mengonsumsi narkoba seperti itu. Bahkan sampai sempat saya hampir mati overdosis dengan mengonsumsi narkoba. Inex waktu itu sampai 6 pil, 6 butir seperti itu. Nah, jadi terus waktu itu saya sempat juga berpikir dalam halusinasi saya gitu. Sementara lagi telan Inex, saya bilang gini, aduh, saya capek seperti ini terus. Sampai saya bilang gitu, saya capek harus mengonsumsi terus, saya capek hidup seperti ini terus. Dan akhirnya satu titik ternyata Tuhan respon. Walaupun saat itu saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan respon hati saya, Tuhan respon seruan hati saya, Tuhan respon suara hati kecil saya.
Waktu itu suami saya yang lebih dulu dipulihkan. Saya tidak lama bekerja di Pulau Bali waktu itu tahun 2014. Waktu itu suami saya di Jama itu waktu rencana-rencana Tuhan itu sekitar bulan-bulan Juni kalau tidak salah. Waktu itu suami saya mengonsumsi Inex, anehnya dia bilang gini, tolong dong putarin lagu rohani gitu. Maria Sandi waktu itu. Saya terus heran, saya bilang, loh kok kamu lagi on? Kenapa mau putar lagu rohani? Ya udah putar aja lagu rohani. Nah itu saya rasa itu udah jalan-jalan Tuhan gitu. Dan satu titik akhirnya dia berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan. Saya rasa itu penginjil dan itu diutus oleh Tuhan. Lagi main salah satu olahraga pingpong gitu. Lagi main seperti itu meja tenis ke apa yang saya nggak terlalu tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Nah, jadi waktu itu dia lagi main-main, suami saya karena musuhnya bukan cuma preman, musuhnya juga polisi, dia pakai alat-alat dukun seperti itu. Kalau orang Manado bilang opo-opo, pakai kuasa-kuasa kegelapan, sudah segala macam dari mereka bilang dari belakang gunung Gamalama, dari ilmu putih, ilmu hitam, dari Cina-Cina, pokoknya semuanya dia pakai gitu. Dia pakai pokoknya tiap malam waktu itu pernah saya ingat dia sampai mau bakar kemenyan seperti itu. Nah, saya paling benci banget dia untuk pakai segala macam yang berbau kuasa kegelapan. Tetapi anehnya dia berjumpa dengan hamba Tuhan itu. Ketika dia masuk kamar, saya tanya, kenapa kamu gelisah gitu? Terus dia bilang, enggak Fir, ada yang mau tantangin aku rasa banget dari bulu kuduknya merinding gitu, kata dia. Bulu kuduknya merinding, saya mau tantang dia, saya mau bertengkar dengan dia. Dia udah pakai segala macam kuasa kegelapannya, dia udah pakai gelang-gelang naga, segala macam dia pakai. Pokoknya hal-hal tentang kuasa kegelapan dia pakai. Dan waktu dia mau keluar, mau tantang orang itu, dia nggak tahu orang itu kalau hamba Tuhan. Karena gini, sekalipun dia Kristen, dia nggak pernah masuk gereja. Sekalipun dia Kristen dari lahir, dia tidak pernah baca Alkitab. Bahkan waktu kami menikah, dan kami kan dapat Alkitab pernikahan. Saya mau baca, dia marah. Dia bilang gini, ngapain kamu baca? Kamu kayak sungguhan aja. Ngapain kamu baca? Nggak usah dibaca itu Alkitab. Dia sempat marah saya gitu. Dan waktu setiap kali mau katekisasi, ada pemberkatan untuk pembekalan untuk pemberkatan nikah, untuk rumah tangga yang akan dibangun, dia nggak pernah masuk. Kecuali saat pemberkatan nikah, baru dia masuk gereja. Seperti itu. Nah, jadi dia kayak orang bilang, sekalipun Kristen tapi nggak mengenal Kristen gitu, nggak mengenal Tuhannya. Dia beragama tapi tidak bertuhan, seperti itu. Nah, jadi waktu itu sampai dia keluar mau nantangin hamba Tuhan itu, tiba-tiba dia kasih semua, dia lepaskan semua kuasa kegelapan yang dia pakai ilmu-ilmu perdukunan yang dia pakai, dia lepas semua kepada hamba Tuhan itu, dan dia bilang, tolong kamu bakar ini. Dia heran dan saya pun juga heran, kenapa dia mau kasih gitu. Dan akhirnya singkat cerita, beberapa minggu kemudian dia dipanggil, diajak untuk pergi ke gereja gitu. Tapi dia menolak. Dia alasan, banyak sekali alasan. Dia bilang nggak ada pakaian untuk masuk gereja lah, apalah, pokoknya lari-lari. Dan satu titik waktu itu aku pulang dari diskotik, pulang dari tempat kerja malam saya di Akasaka. Saya sementara mengonsumsi obat terlarang, narkoba, dan saya waktu itu lagi on tinggi sekali, artinya sudah sampai di tingkat parno. Orang diskotik bilang itu parno, sampai sudah sangat parno. Pokoknya nggak bisa lihat orang, nggak bisa lihat orang pakai jaket atau pakai yang badan berpostur tinggi besar seperti itu. Saya pikir itu polisi dan saya udah takut banget. Akhirnya saya telepon suami saya untuk jemput saya di diskotik. Ketika dia jemput saya, dia juga posisi lagi minum minuman keras gitu, udah agak belum terlalu mabuk seperti itu. Dan akhirnya kami berangkat pergi ke ke kosannya teman, dan di situ dia lagi main judi sambil mengonsumsi minuman alkohol, dan aku lagi on tinggi sekali seperti itu, lagi pokoknya nge-fly tinggi sekali sampai nggak sadar. Dan di situ sementara dia lagi main judi, kocok kartu seperti ini, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Dadanya sakit sekali. Dia kena serangan jantung. Akhirnya kami memutuskan jam 3 pagi untuk pergi ke rumah sakit yang ada di Pulau Bali. Diperiksa dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang, nggak dapat penyakitnya apa.
Dan akhirnya dokter dapat bahwa dia mengalami komplikasi. Masih muda, umur 24 tahun. Dia mengalami komplikasi di mana pembengkakan jantung, darah tinggi, kolesterol. Dan dari situ saya waktu itu dokter bilang, Ibu jangan dulu kasih tahu. Tapi karena saya lagi nge-fly ketika suami saya tanya, saya bilang, kamu kena komplikasi gitu. Dan di situ dia kaget. Dia kaget, dia istirahat. Saya pun temenin dia. Tapi tiba-tiba ada satu suara yang muncul dalam kehidupannya. Alfa, cari aku, maka kamu akan hidup, seperti itu. Dan akhirnya dia ajak saya, dia bilang, Fir, kamu dengar suara nggak? Saya bilang, saya nggak dengar. Dan waktu dia bilang begini, Fir, saya mau cari Tuhan. Nah, saya bingung dong, harus cari Tuhan kemana gitu. Saya bilang, mau cari Tuhan di mana gitu. Saya bingung. Dan dia bilang, enggak, saya tahu kalau mau cari Tuhan itu ke gereja. Orang Kristen cari Tuhan ke gereja. Dan akhirnya dia lepas semua alat-alat yang dia pakai, segala infus apalah seperti itulah, dia lepas semuanya. Dan dokter bilang begini, Bapak, kalau Bapak keluar dari tempat ini, kami lepas tanggung jawab, kami angkat tangan gitu, kami lepas tangan gitu, keselamatan Bapak yang pegang gitu, kami nggak mau tahu menahu ketika Bapak terjadi apa-apa nanti di jalan. Terus dia bilang, enggak, saya mau cari Tuhan. Dan akhirnya kami cari, kami putar-putar, pokoknya kami dengan kerinduan suami saya, dia sembarang orang dia tanya, gereja ini di mana? Gereja ini di mana? Gereja ini di mana? Dan akhirnya kami menemukan satu gereja. Dan waktu kami datang ke gereja itu, pendeta itu langsung tahu bahwa dia pakai kuasa kegelapan. Dan akhirnya didoakan, mengalami pemulihan. Dan saya pun didoakan, mengalami pemulihan. Tetapi waktu itu iman saya belum sempurna. Artinya iman saya belum kuat. Seperti itu. Saya sekedar ikut-ikutan. Suami saya ketika dia berhenti, dia didoakan, ketika dia didoa pelepasan, dia manifestasi, dia berhenti segala-galanya. Dia berhenti semua. Dari ngerokok dia berhenti, minum dia berhenti, narkoba dia berhenti, jadi preman dia berhenti, mencuri, menjamret, semuanya dia berhenti. Seperti itu. Pokoknya malam ini dia didoakan, detik itu juga dia berhenti semua. Tetapi aku tidak gitu. Dan akhirnya waktu itu aku sekedar ikut-ikut, ibadah kita ikut, doa pagi saat teduh saya ikut gitu, baca firman saya ikut, menyembah bareng saya ikut. Dan satu titik dia jujur ke saya bahwa dia baca firman, dia bilang begini, ayatnya penyebutannya seperti ini kalau tidak salah. Apa yang di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Nah, akhirnya dia jujur ke aku. Habis baca firman itu, dia jujur ke aku bahwa dia sering pakai perempuan, dia sering main perempuan, main belakang, dia selingkuh dengan teman-teman dan sahabat-sahabat saya gitu. Nah, di situ saya down. Di situ pokoknya saya ingin balik lagi. Saya ingin hidup lebih hancur dan hancur lagi. Saya minta cerai 7 kali ke dia. Saya minta cerai, saya bilang saya nggak mau hidup sama kamu, kita juga masih muda. Seperti itu. Kita juga masih muda, kamu masih umur sekian, aku masih umur 17 tahun gitu. Jadi ya udah kita harus ya udah selesai, aku nggak mau lagi sakit gitu. Kamu selingkuhin aku sakit, aku rela jual diri buat kamu, aku rela temenin om-om buat kamu, aku rela menarik telanjang buat kamu, seperti itu. Dan akhirnya dia minta, dia bilang, Fir, tolong jangan lihat hidup aku yang lama. Lihat aku yang sekarang, aku udah tobat. Aku nggak peduli kamu mau bertobat apa enggak. Aku nggak peduli. Pokoknya kita cerai. Terus dia bilang, Fir, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Aku nggak mau. Pokoknya dia minta untuk jangan sampai saya mau bercerai gitu. Dan akhirnya saya tetap terus bertahan dengan dia, tapi terlalu sakit yang saya terima. Dia mau kerja, dia mau pulang kerja, dia mau bangun tidur, dia mau makan, selesai makan. Pokoknya kata-kata maki-makian yang saya keluar. Pokoknya kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak menyemangati, kata-kata yang tidak mensupport, kata-kata yang tidak mendukung. Pokoknya kata-kata kotor yang aku keluarkan untuk dia, kata-kata kutuk yang aku keluarkan. Bahkan saat dia lagi nyanyi lagu rohani pakai gitar, dia menyembah, saya tendang dia, saya bilang, kalau kamu mau nyanyi, jangan di depan saya, panas telinga saya. Sampai saya bilang begitu, dia baca Alkitab, saya ambil Alkitabnya, saya lempar Alkitabnya, saya bilang, pokoknya kalau kamu mau baca Alkitab, mau menyembah, mau berdoa, jangan di depan saya. Sampai saya bilang begitu. Saya lakuin itu supaya apa? Dia sebel, dia kesel, dia nggak mau, dia bosan, akhirnya dia mau mengiyakan untuk bercerai. Tetapi ternyata tidak. Dia tetap setia, dia tetap sabar, dia tetap tenang menghadapi
setiap karakter, menghadapi setiap emosi saya seperti itu. Bahkan sampai pernah dia mendoakan saya, dia tumpang tangan di kepala saya saat saya tidur. Saya tahan tangannya, saya kaget, saya bangun, saya tahan tangannya, terus saya bilang, kamu mau apa gitu? Saya nggak mau didoakan gitu. Sudah terlalu sakit saya terima gitu. Karena kamu udah main belakang, kamu main selingkuh gitu. Padahal yang saya terima dari pembekalan pernikahan sebelum menikah itu jangan ada selingkuh, setia saat sakit maupun sehat, saat susah maupun senang gitu. Jadi kamu tega mengingkari janji suci seperti itu kan. Tetapi tanpa disadari bahwa aku pun melakukan hal demikian. Aku menemani om-om yang ada, aku tiap malam menari telanjang, jual diri. Tapi tanpa aku sadari, aku berpikir itu kan beda, itu cari uang, beda dengan rasa cinta seperti itu. Nah, jadi aku egois, nggak pikirkan hal itu. Dan tiba-tiba waktu itu dia ajak saya untuk pergi KKR. Dia ajak saya untuk pergi KKR, kebaktian kebangunan rohani. Mungkin hamba Tuhan itu, maaf ya saya sebut, mungkin hamba Tuhan itu sudah meninggal sekarang, sudah dipanggil Tuhan, udah berapa tahun mungkin. Thomas Bangun, Advent Bangun, kalau nggak salah Advent Bangun terus dirubah jadi Thomas Bangun. Nah, waktu itu KKR dia yang pimpin khotbah. Saya lihat waktu dia panggil altar call gitu, saya lihat suami saya maju ke depan. Saya biarin aja. Saya lihat dia terus saya lihat dia didoakan, dia manifestasi. Dia banting diri, dia terlempar, terhempas seperti itu, dia jatuh, dia rebah. Sampai saya bilang begini, kok pendeta itu doain orang kayak seperti itu? Sampai saya bilang, aduh ini udah nggak benar. Ini pendeta dukun, ini nggak benar, ini sesat. Sampai pokoknya aku menggerutu di hati aku, pokoknya segala macam kutukan aku keluarkan dalam hati aku kepada pendeta itu. Nah, dan akhirnya ketika dia selesai didoakan, dia datang menghampiri saya, terus dia bilang begini, yang ayo maju ke depan didoain. Terus aku bilang begini, kalau kamu mau bertobat, kamu aja, jangan panggil-panggil aku. Kamu yang bawa aku dalam dunia malam, kamu yang ajarin aku ngerokok, kamu yang ajarin aku minum, kamu yang ajarin aku narkoba, segala bentuk jenis narkoba, kamu ajarin aku baik ganja, sabu-sabu, obat-obatan terlarang, Inex, kamu yang ajarin semua. Kamu ajarin aku jamret, kamu ajarin aku mencuri, kamu ajarin aku untuk jangan takut untuk berkelahi seperti itu. Kamu ajarin sampai aku jadi rusak, aku bilang gitu. Jadi jangan pernah kamu ajak aku untuk balik lagi ke dunia yang lebih baik gitu. Kalau kamu mau bertobat, kamu aja gitu. Jangan ajak-ajak aku. Tetapi karena kami sudah cekcok di gereja, di ruang gereja, jemaat samping kiri kanan itu udah ngelihat kami udah mulai cekcok. Dengan sangat terpaksa, dengan berat hati, akhirnya aku maju ke depan. Aku maju ke depan, aku bilang begini, gak mungkin, kamu pasti dorong-dorong supaya suami aku terhempas. Kamu pasti dorong-dorong supaya suami aku jatuh, rebah. Dan akhirnya aku kayak gimana ya, kalau orang Manado bilang pasang kuda-kuda, seperti itu. Artinya kalau orang bahasa Indonesianya, kita kayak untuk kuat gitu, supaya jangan lemah, supaya tidak ketika didorong tidak jatuh, tidak mudah jatuh. Jadi aku kuatin tangan dan kaki aku supaya aku nggak jatuh ketika didorong nanti. Nah, ketika dia berdoa, dia bilang begini, Ibu, buka hatimu, terima Yesus secara pribadi. Dalam hati aku bilang, alah, kamu pendeta dukun, kamu pendeta sesat. Sampai aku bilang begitu dalam hati. Dan dia bilang begini, Ibu, saya mau katakan, tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Ibu, jangan keraskan hatimu, tapi ingat baik, sekeras apapun hatimu, sekeras batu sekalipun, namun ketika kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Saya tetap terus menggerutu, saya tetap terus menghina dalam hati saya pendeta itu. Saya bilang, ada cepat aja doain saya udah nggak mau lama-lama di depan gitu. Dan ketika dia berdoa, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya bilang, sampai dalam hati saya bilang, apa saya bilang, kamu pendeta nggak benar, kamu pendeta dukun, kamu pendeta sesat. Saya nggak ngerasain apa-apa, buktinya saya nggak jatuh, buktinya saya nggak rebah, buktinya saya tidak terlempar, tidak terhempas gitu. Dan akhirnya selesai. Jemaat masih kan di Pulau Bali bukan tidak ada gereja, tapi paling banyak pakai hotel gitu. Dan waktu jemaat sudah selesai ibadah, jemaat masih di lobi hotel, saya dan suami jalan untuk keluar dari room ibadah untuk menuju lobi. Nah, Pak Pendeta sama tim doanya ini di belakang kami. Waktu saya keluar dari pintu room ibadah itu untuk menuju ke lobi, saya banting diri sendiri.
Saya tidak tahu kenapa saya banting-banting diri sendiri. Saya tidak tahu kenapa saya berteriak, minta tolong gitu. Dan anehnya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya itu panas sekali, seperti ada yang bakar, seperti itu. Ada yang membakar hidup-hidup saya gitu. Tetapi anehnya saya lihat tidak ada yang bakar saya. Sampai saya bilang tolong, 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 panas, panas, seperti itu. Dan akhirnya suami saya ingat waktu itu suami saya panggil pendeta. Dia bilang gini, "Pak Pendeta, tolong doain istri saya." Waktu pendeta menghampiri saya, pendeta bukan karena apa ya, tapi karena dia rasa lucu aja. Dia bilang gini, "Apa ibu?" Saya bilang, "Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan." Terus saya bilang begini, "Pak Pendeta, tolong doain saya udah rasa panas, rasa dibakar hidup-hidup, saya sakit gitu." Dan waktu dia berdoa, dia bilang begini, "Udah ibu, buka hatimu, terima Yesus secara pribadi." Nah, menjadi pertanyaannya adalah, cara buka hati seperti apa? Cara terima Yesus seperti apa? Aku nggak tahu. Ternyata waktu itu ketika buka hati terima Yesus, kita mau datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni dosa-dosaku, seperti itu. Dan aku ikuti seperti itu, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Tetapi aku bingung, Tuhan yang mana gitu. Tuhan Yesus aku nggak pernah lihat, Tuhan Yesus nggak pernah aku temui, Tuhan Yesus aku nggak kenal gitu. Tuhan yang mana yang aku sedang ajak bicara. Dan waktu itu suasana di hotel itu, di lobi itu berubah. Putih banget, suasananya hening, damai, putih banget. Dan hanya ada aku seorang diri di situ. Dan posisi aku sementara tersungkur. Dan satu sosok ini datang. Sampai sekarang pun aku merinding, sahabat-sahabat Miracle TV. Dan waktu dia datang, saya nggak bisa lihat mukanya. Saya bilang begini, sampai mata saya ini sakit untuk memandang. Saking silaunya, saking terangnya, saking pokoknya itu terang banget. Cahayanya seperti itu. Sampai aku bilang begini, aduh siapa ini? Dan ini suara Tuhan. Dia bilang, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Yesus Kristus. Dari situ aku gemetar, aku takut. Sampai aku bilang, aduh, pokoknya seperti itu. Campur aduk yang aku rasakan. Dan tiba-tiba dia pegang kepala aku, dia pegang di sini di tangan, terus dia ajak pergi keluar. Dia ajak hidup saya, dia ajak diri saya keluar dari lobi hotel, keluar dari hotel itu untuk pergi ke halaman. Dan sampai di depan hotel dia bilang begini, "Vira, pandang ke langit." Sampai saya heran, kenapa dia tahu nama saya? Kenapa dia tahu, dia kenal nama saya? Dia bilang, "Vira, pandang ke langit." Saya bilang, "Ada apa?" Dia bilang, "Pandang ke langit." Waktu saya lihat, kalau biasanya kita lihat langit, kan luas pandangannya. Saya lihat langit, saya seperti lihat diri saya sendiri. Waktu saya lagi di hotel, waktu saya mengonsumsi obat-obatan terlarang, waktu saya menari telanjang, waktu saya menjamret, mencuri, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Tuhan perlihatkan. Sampai saya bilang begini, aduh, kenapa hidup saya hancur seperti itu? Terus apa yang Tuhan katakan? "Vira, kalau ngana ndak mau bertobat, ngana mau binasa, ngana mau dapat penyakit AIDS, kok ngana binasa." Bahasa Manado. Bayangkan Tuhan berbicara dalam hidup saya pakai bahasa Manado. Dan setelah saya mengiring Tuhan, saya sadar ternyata Tuhan itu mengerti segala bahasa. Bahkan bahasa tetesan air mata Tuhan mengerti. Di situ saya sadar, saya bilang, Tuhan dahsyat. Di situ dia artinya gini, "Vira, kalau kamu tidak bertobat, kamu dapat penyakit AIDS, terus kamu binasa." Itu kalau bahasa Indonesianya. Sampai saya bilang begini, "Tuhan, kalau ada kesempatan saya mau bertobat, kalau ada kesempatan saya mau berubah." Dan saya mau katakan buat sahabat Miracle TV yang ada, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Makanya pergunakan kesempatan yang Tuhan beri. Dan dari saat itu saya respon, saya terima dia secara pribadi. Saya bilang, "Tuhan, saya terima Engkau secara pribadi menjadi Tuhan dan juru selamatku." Dan apa yang saya dapat? Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan saya terima. Saya bagaikan berdiri di bawah air terjun. Begitu sangat sejuk, masuk melalui kepala sampai ujung kaki saya. Sampai panas itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur, saya bilang begini, "Tuhan, saya nggak pernah dapat ini. Ketika saya dalam tekanan, saya mengonsumsi narkoba, saya nggak dapat ketenangan ini. Ketika saya dalam tekanan, dalam beban, dalam permasalahan, dalam masalah yang ada, cobaan, tekanan hidup yang ada, ketika saya lari di minuman keras, saya nggak pernah dapat ini, Tuhan. Ketika saya banyak duit, saya pun tidak pernah dapat ini, Tuhan." Makanya firman Tuhan katakan, apa yang Yesus berikan tidak sama
sama dengan dunia berikan. Apa yang dunia kasih tawar, dunia berikan kepada kita tidak sama dengan Yesus berikan. Itu yang saya pegang. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir dalam hidup saya. Dan saya mau katakan, firman Tuhan katakan, hanya kepada Allah saja aku tenang. Dan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada kelegaan di luar daripada Tuhan. Tidak ada ketenangan di luar daripada Yesus. Hanya ada di dalam Yesus ketenangan, kelegaan. Dan bukan cuma kelegaan. Damai sejahtera, sukacita, kegirangan, kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus. Bahagia tidak bisa dibeli dengan uang. Bahagia tidak bisa dibeli dengan narkoba. Bahagia tidak bisa dibeli dengan minuman keras. Ketika Anda mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman keras, ketika Anda sadar, masalah tetap ada. Tetapi bedanya di dalam Yesus, masalah tetap ada, tetapi Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan untuk dapat melewatinya. Dan saya bersyukur akan hal itu. Tuhan baik. Tidak sampai di situ, teman-teman. Saya di mana saya diperhadapkan harus jujur dengan orang tua saya bahwa saya sudah menikah, saya sudah masuk Kristen, saya sudah dibaptis seperti itu. Dan saya menyadari ternyata sekalipun orang sudah dibaptis maupun dibaptis dari kecil atau sudah besar, tetapi kalau tidak terima Yesus secara pribadi, percuma seperti itu. Jadi dia harus dibaptis dan dia harus terima Yesus secara pribadi, hidupnya harus berubah, hidupnya harus ada menimbulkan karakter Yesus seperti itu. Dan waktu itu saya diproses, saya jujur dengan mama saya telepon, posisi mama saya lagi di Manado, saya telepon, kebetulan mama saya angkat, saya bilang, Assalamualaikum, Mam. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari situ saya bilang, Mam, adik mau jujur. Karena saya dari keluarga Bugis, keturunan Bugis, saudara-saudara mungkin tahu ya, kalau keturunan Bugis itu fanatiknya minta ampun, itu kerasnya minta ampun, seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya telepon dan akhirnya saya bilang, saya jujur, Ma, adik udah masuk Kristen, sudah kawin dengan Alfa, sudah menikah. Apa yang dia keluar? Kata-kata mutiara yang dia keluarkan. Dia bilang, mulai hari ini saya kutuk kamu, kamu nggak akan dapat keturunan selamanya. Mulai detik ini kamu bukan anak aku lagi. Anak aku cuma satu. Kebetulan kami dua bersaudara, laki-laki perempuan, yang kakak laki-laki gitu. Sedangkan dengan saya gitu. Dia bilang begini, mulai hari ini saya kutuk kamu tidak akan dapat anak. Selamanya kamu nggak akan dapat keturunan. Mulai detik ini anak saya cuma satu, cuma laki-laki, nggak ada anak perempuan. Terus saya bilang begini, Mam, semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Apa yang dia bilang? Iya, coba lihat maling kundang, dikutuk karena durhaka, makanya jadi batu. Saya bilang, Mam, beda. Adik bukan anak maling kundang, adik anak Tuhan Yesus. Apalagi yang dia bilang, iya, setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu. Saya bilang begini, Ma, doa yang seperti apa? Sebab firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Saya bilang, artinya gini, Mam, kalau Mama berdoa mengutuki seseorang, doa yang membawa kepada kutuk, itu nggak akan Tuhan dengar. Artinya gini, semoga kamu cepat celaka di jalan, semoga kamu cepat mati, itu nggak akan Tuhan dengar. Tapi kalau Mama berdoa, Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia, selamatkan dia, sekalipun Mama masih hidup dalam dosa, pasti Tuhan dengar. Seperti itu. Jadi aku bilang, Ma, doa yang seperti apa? Dan apa yang dia bilang? Sudah, diam Jo, pokoknya kamu udah aku kutuk, kamu nggak akan dapat anak. Sambil dari situ bilang, Mam, Adik nggak mau seperti orang Manado yang katakan. Orang Manado bilang bahwa kamu cuma sorga telinga. Artinya cuma banyak omongan. Nggak ada pembuktian. Adik akan buktikan bahwa Yesus yang adik sembah, Yesus yang adik percaya, Allah yang adik percaya, itu Allah yang ajaib. Yesus yang dahsyat, yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Dan dari saat itu saya bilang, Ma, sudah tenang, nanti adik akan buktikan. Dan waktu itu saya matikan telepon dengan mama saya berdoa, saya bilang begini, detik itu juga habis teleponan, saya berdoa, Tuhan berkati saya anak. Dengan sangat polosnya, saya nggak tahu berdoa, saya nggak tahu berkata-kata, saya tidak pandai berucap, saya cuma bilang dengan polosnya pakai bahasa Manado, tapi saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Tuhan, kalau kita dapat anak, Tuhan kita mau serahkan sepenuhnya apa Tuhan. Tuhan berkati kita anak, itu bahasa Manadonya, tapi kalau bahasa Indonesia, Tuhan berkati aku anak. Tuhan, kalau saya dapat anak, saya mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu selesai saya berdoa, saya buka Alkitab. Biasanya kalau orang yang baru bertobat, ketika dia buka Alkitab, dia cuma buka sembarangan.
Dan ternyata firman yang dia baca itu meneguhkan hatinya. Jadi waktu saya buka Alkitab, cuma sembarang saya buka Alkitab, saya ketemu dengan kitab Samuel. Di situ saya lihat baca tentang doa Hana. Saya bilang begini, aduh Tuhan meneguhkan, aduh Tuhan kok tepat sasaran ya dengan saya doa gitu. Waktu saya baca, saya ikutin seperti apa yang dia doakan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau saya punya anak, saya mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau buktikan bahwa Yesus yang saya sembah itu Yesus yang ajaib. Ternyata detik itu juga Tuhan respon doa saya. Itu hari Selasa saya teleponan dengan mama saya, dan selesai teleponan saya berdoa dan baca Alkitab. Hari Minggunya kami suami istri masuk gereja. Dan biasanya kalau di gereja di pintu masuk ada asar. Dia bilang begini, selamat datang, selamat beribadah gitu. Terus pendoa ini kebetulan yang jadi asar itu Bapak pendoa, Bapak Andi namanya. Dia pendoa ini dia bilang begini, Ibu Fira, dia pegang tangan saya begini. Terus dia bilang, Ibu Fira, doamu udah dijawab, yakin, imani, dan percaya. Saya kaget dong. Saya bilang, hah? Masa sih Bapak ini tahu saya berdoa? Saya bilang, nggak mungkin lah. Saya berdoa, doa saya secepatnya dikabuli, secepatnya itu terkabul, nggak mungkin. Tapi di hati saya bilang begini, loh katanya Tuhan kamu hebat. Katanya Yesus yang kamu sembah dahsyat. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Kenapa kamu ragu? Saya nggak tahu, ternyata itu suara Roh Kudus. Saya cuma tahu itu suara hati gitu. Dan saya bilang, oh iya ya, kenapa saya bersungut-sungut? Nah, sudah selesai itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua masuk gereja lagi, pendeta itu lagi yang jadi asar. Dia bilang gini, selamat datang, selamat beribadah. Gimana Ibu Fira? Udah periksa belum? Loh, saya semakin kaget di situ. Saya bilang begini, Pak Andi, kok Pak Andi tahu saya berdoa minta anak? Terus dia bilang begini, tahulah, Roh Kudus kasih tahu, segala sesuatu Tuhan kasih tahu. Loh, saya lagi semakin terpukau gitu. Wow, luar biasa Tuhan Yesus ya. Sampai hal-hal sedemikian Tuhan Yesus kasih tahu. Luar biasa. Terus dia bilang, udah Ibu Fira pulang gereja, mampir ke apotik bersama Pak Alfa. Kebetulan nama suami saya Alfa. Bersama Pak Alfa beli alat test pack-nya. Terus istirahat, bangun jam 4 pagi, saat teduh, pujian penyembahan, baca Alkitab, doa, dan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lakukan apa yang dengan yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu, Pak Andi itu. Sampai di rumah kami istirahat, bangun jam 4 pagi, saat teduh bersama, baca Alkitab, berdoa, dan kami lakukan. Dan waktu itu saya masih sedikit ragu, saya masih sedikit bimbang dan takut. Kenapa? Selama 4 tahun bersama dengan suami saya tidak dapat anak. Kekalipun sudah menikah, saya tidak dapat anak. Sekalipun waktu itu sampai pernah putus asa saya dengan suami, periksa ke dokter kandungan, mau lihat apakah kesuburan kita masih bagus atau tidak. Sampai saking putus asanya. Setiap saya terlambat 2 bulan, saya terlambat 1 bulan, selalu hasilnya negatif. Jadi kekecewaan yang kami terima. Dan saking takutnya, saya takut untuk mentespek, tapi saya dikuatkan lagi. Katanya Tuhanmu ajaib, katanya Tuhanmu dahsyat, katanya Tuhanmu sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Saya dikuatkan lagi, saya diingatkan lagi, timbul di pikiran saya, dan akhirnya saya celupkan dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? 2 garis. Saya berteriak, menjingkrak, menangis, bersyukur. Saya pokoknya bahagia, campur aduk di hati saya. Dan saya bilang begini, Yang, saya berteriak, Yang, sampai suami saya kaget. Loh Tuhan, secepat itu Tuhan jawab. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Saya bilang, ayo ke puskesmas, saya nggak tahu saya terlambat kapan, saya nggak tahu saya hamilnya kapan, usia kandungan saya berapa, saya nggak tahu. Pokoknya saya mau ke puskesmas, mau USG. Dan sampai di puskesmas, saya bilang, dokter, saya mau USG karena saya nggak tahu terlambatnya kapan. Ketika dia USG, dia ukur di USG, ukuran janinnya. Dia bilang begini, Ibu, ini janinnya jalan 2 minggu. Saya menangis di situ, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis bersyukur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, 2 minggu yang lalu mama saya kutuk saya nggak dapat anak. 2 minggu yang lalu mama saya kutuk berdoa buat saya bahwa saya tidak akan dapat keturunan selama-lamanya. Tapi ketika saya berdoa, Yesus sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Dia sanggup mengadakan mujizat bagi orang yang percaya. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat buat orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan saya bersyukur, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Dan saya bilang begini, Dok, terima kasih. Saya bilang, makasih banyak. Sampai dokter itu heran waktu saya USG, teman-teman.
Dan selesai pulang sampai di kosan, saya telepon mama saya. Kebetulan dia angkat dan saya percaya itu rencana Tuhan. Saya telepon mama saya bilang, "Assalamualaikum, Mam. Mam lihat, Mam, ini adik mau kasih tahu, adik mau kasih tahu ke mama bahwa kutuk mama tidak berlaku atas adik. Lihat, Ma, adik hamil. Jalan 2 minggu. 2 minggu yang lalu mama kutuk adik nggak akan dapat anak. Selamanya nggak akan dapat keturunan. Tapi ketika adik berdoa, Tuhan kerjakan mujizat." Dan dia hanya terdiam, terpaku, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya terdiam dan terpaku dan dia bilang, "Sudah diam, Jo. Nanti kita bicarakan di kota Manado." Gitu, dia bilang gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang Manado. Kami terus bawa dalam doa. Kami terus gumuli di dalam doa. Satu titik ketika kami sampai di Manado, kami mau ajak bicara untuk berdamai seperti itu, tapi dia terus menolak. Dia bilang, "Terus aku belum sanggup untuk terima," gitu. Dan akhirnya terus kami bawa dalam doa, terus kami gumuli dalam doa sampai akhirnya anak kami lahir. Cowok Daniel sekarang sudah umur 6 tahun, jalan 7 tahun, seperti itu. Jadi waktu itu ketika sudah lahir anak kami, akhirnya dia mulai pelan-pelan membuka hatinya, tapi dia belum menyetujui pernikahan kami, dia belum merestui pernikahan kami. Dia cuma tahu aku udah punya anak gitu. Dan akhirnya satu titik Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Dia mengalami sakitnya nggak parah, sakitnya nggak besar-besar amat, nggak parah-parah amat, cuma demam, meriang. Dan satu titik dia telepon saya jam 4 sore waktu itu. Dia telepon saya, dia bilang, "Assalamualaikum." Ya saya jawab, "Waalaikumsalam." "Kenapa, Mam?" Dia bilang, "Dek, tolong doain mama sakit." Saya kaget sekaget-kagetnya waktu itu. Kenapa? Karena mama saya ini fanatik banget. Dia fanatik, sangat fanatik. Anjing aja, seekor anjing, hidungnya kan basah. Ketika kena di betisnya dia, kakinya dia pasti akan ambil pasir, terus dia gosok di kaki yang kena air liurnya anjing, terus dia akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan lakukan seperti itu, saking fanatiknya dia. Bahkan mau nyanyi lagu rohani, dia fanatik sekali. Dia bilang, "Jangan nyanyi di depan saya." Dia gitu. Pokoknya kalau saya mau bilang selamat pagi saja, atau selamat siang saja, atau happy Sunday saja, dia marah banget seperti itu. Dan saat itu saya kaget sekagetnya bersama dengan suami. Karena posisi waktu angkat telepon, kami loudspeaker waktu itu di handphone. Dia bilang, "Tolong doain mama, Dek, mama sakit." Dari situ suami saya langsung bilang, "Udah, Fir, jangan lama-lama, ini udah waktunya Tuhan. Udah, kamu sekarang doain dia." Kebetulan rumah kami hanya bersampingan gang gitu. Dia di gang sebelah, aku gang sebelah. Dia kebanyakan kalau di gang sebelah itu kebanyakan Islam. Kalau gang di tempat tinggal aku dengan suami itu kebanyakan Kristen. Jadi kampung Islam dan kampung Kristen. Jadi aku ke sebelah, cuma deket jaraknya, cuma bisa berjalan kaki. Aku ke sebelah, aku bilang begini, "Mam, kenapa? Mama sakit, Dek, tolong doain mama." Saya bilang begini, "Ma, tapi adik berdoa pakai cara adik." "Udah, nggak apa-apa, kamu doain aja mama." Jadi aku berdoa, walaupun dia begini, wasyukurillah, alhamdulillah, walaupun dia begini, saya tumpang tangan, tapi nggak saya sentuh di kepala. Saya tumpang tangan dia, saya bilang begini, "Dalam nama Yesus, mama sembuh. Dalam nama Yesus, mama mengalami penyembuhan, kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus." Saya sebut dalam nama Tuhan Yesus. Dan selesai berdoa, saya ketakutan karena takutnya nanti dia akan marah saya kan gitu, tapi ternyata tidak. Saya bikinin dia teh manis gitu, saya urus dia, saya pijit dia, dan akhirnya saya pulang ke rumah saya itu bersukacita. Kenapa, teman-teman? Saya cuma bilang begini, "Tuhan, sekalipun dia tidak mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, tetapi setidaknya hatinya mulai percaya bahwa mujizat lewat Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam Tuhan Yesus." Itu yang saya syukuri. Saya bersyukur, saya bilang, "Tuhan, nggak apa-apa kalau dia nggak mengakui Yesus itu Tuhan, tapi setidaknya dia mulai percaya dalam hatinya ada mujizat di dalam Yesus." Itu yang saya percaya. Dan sampai hari ini dia senang banget. Karena kenapa? Dia lihat perubahan. Dia tahu hidup saya hancur. Dia tahu saya dijual oleh suami saya sendiri. Dia tahu saya menari telanjang karena saya sering curhat ke dia ketika saya bertengkar atau berantem dengan suami saya curhat ke dia. Alfa saya menari telanjang, profesinya memakai narkoba, dia tahu. Dan di situ dia lihat, berhenti merokok, berhenti minum, berhenti segala-galanya. Segala-galanya berhenti. Berbau kedagingan, berbau hal-hal dunia malam, berhenti. Dan itu dia acungin jempol. Dia bilang, makanya orang kalau mau bertobat, bukan cuma dari mulut atau perkataannya saja, tetapi dari tingkah laku hidupnya.
Dan saya bersyukur kenapa? Toleransi itu sangat kuat. Ketika saya bilang shalom, selamat malam, malam, bahkan saat kami Natal, gitu hari Natal, dia pasti akan kasih selamat Natal ke suami saya, ke saya gitu. Dia bilang selamat Natal, Dek. Tuhan memberkati, God bless you. Dia begitu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau misalkan kami mama saya Idul Fitri atau Idul Adha, dia pasti akan telepon hubungi kami. Adek, pasti dia akan telepon ke suami saya, Dek, tolong datang ya, datang ke rumah, pesiar di rumah gitu loh, kunjungi di rumah, silaturahmi di rumah. Gitu, tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi merasa ilfil atau kayak ada keganjalan-keganjalan seperti itu, tidak ada lagi batasan-batasan seperti itu. Dia menerima, bahkan dia sering sanjung-sanjung kepada teman-temannya. Kalau ada teman-temannya yang sakit atau anak-anak teman-temannya atau cucu dari teman-temannya, dia pasti akan hubungi suami saya, Dek, tolong doain mama punya teman, punya cucu lagi sakit. Dia pasti akan panggil seperti itu, tolong doain. Terus kayak tidak ada batasan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, luar biasa yang saya rasakan, toleransinya kuat. Bahkan dia sering bilang, anak saya pendeta, anak-anak saya pendeta, hamba Tuhan, gembala. Selalu dia bilang gitu. Dan saya bersyukur akan hal itu. Tuhan kerjakan mujizat. Kenapa? Kalau orang lain mungkin kenapa sih susah banget mau terima anak yang sudah masuk Kristen gitu. Mungkin karena dia masuk Kristen karena bukan panggilan. Dia masuk Kristen cuma sekedar ikut-ikutan sehingga tidak menunjukkan karakter, tidak menunjukkan perubahan, tidak menunjukkan buah pertobatan, buah kehidupan yang dia alami. Tetapi kalau kalian masuk Kristen sekalipun beda agama, maksudnya agama keluarga kalian yang mungkin agama lain, terus kalian masuk Kristen, tapi hidup kalian berdampak, hidup kalian berubah, kalian melahirkan atau menghasilkan buah-buah pertobatan, percayalah orang akan lebih menilai buah karaktermu daripada omonganmu saja. Lebih baik omongan kecil tetapi tindakan ada daripada daripada omongan besar tapi tindakan kecil. Seperti itu. Jadi puji Tuhan, hubungan kami tetap solid, hubungan kami tetap terjalin baik, bahkan pokoknya toleransinya, hubungannya erat banget, bahkan luar biasa. Makanya kemarin waktu dia datang, saya bilang, Ma, tolong dong kita TikTok bareng, soalnya ada teman-teman yang bilang Muslim gini, mana mamanya, kalau memang Muslim apa segala macam. Terus aku bilang, yuk Ma, TikTok bareng. Terus dia langsung bilang, oke, ayo gitu. Jadi kemarin sempat TikTokan bareng gitu. Jadi sekalipun saya Kristen, saya ngucapin shalom, saya bilang, tapi dia nggak masalah. Kenapa? Karena dia lihat perubahan dalam hidup saya berubah gitu. Seperti itu, sahabat Miracle TV. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kami untuk menggembalakan satu penggembalaan dari orang-orang yang hancur, sama seperti kami, latar belakang sama seperti suami saya, seorang preman, seorang pembuat onar, seorang PSK, jual-jual diri, gitu. Di Manado itu terkenal banget anak yang umur 12 tahun udah jual diri, bahkan umur 11 tahun saja udah jual diri. Di aplikasi micet kalau tahu ya, seperti itu. Dan kami layani orang-orang seperti itu. Dan puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan percayakan kami dalam pelayanan penginjilan jalanan, dalam pelayanan pengembalaan, mengembalakan orang-orang yang hancur. Orang-orang selalu bilang begini ketika saya live di TikTok ya. Orang-orang selalu bilang begini, apaan ini ribut-ribut, kacau-kacau di jalan, menghalangi orang aktivitas. No. Kalau dulu mungkin gini ya, orang yang hancur, preman, rusak, itu jarang banget masuk gereja. Jarang banget. Bahkan bisa dibilang tidak pernah masuk gereja. Nah, solusinya seperti apa? Gereja yang harus datang ke mereka. Gereja Tuhan yang harus menghampiri mereka. Seperti itu. Dan banyak banget yang kami lihat hasil tuaian, hasil menuai kami dalam penginjilan jalanan. Banyak preman bertobat, banyak PSK bertobat. Seperti itu. Makanya ada orang bilang, kalian gila penginjilan di jalanan. Emangnya nggak ada tempat gitu mau menginjil di jalanan, ibadah di jalanan. Biarin aja, kami gila-gilaan dengan Tuhan. Kalau dulu mengonsumsi narkoba sampai mau gila, nggak sadar dunia gitu. Ngapain sekarang dengan Tuhan harus malu-malu? Mengapain harus kalah dengan dunia? Gila-gilaan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi seperti itu Miracle TV, Bapak Frankie yang ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Virginia. Dan mari kita berdoa buat pelayanan Ibu Virginia dan suaminya, supaya mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam penjangkauan anak-anak jalanan, orang-orang terpinggirkan, mereka yang dianggap sampah masyarakat. Saya percaya Tuhan pasti
mengasihi dan memberkati pelayanan Ibu Virginia dan suaminya di Manado, dan biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, dan pengurapan dan hikmat marifat dari Tuhan turun atas mereka semua, dan dibuat Tuhan berhasil pelayanan beliau. Dan bagi kita, Bapak Ibu semua, mari kita berdoa, mari kita mengasihi, mari kita terus bersaksi, mari kita terus melayani Tuhan, dan kita tidak pernah undur sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.